Halo, nama saya Blasius Matias Pasco Borlak dan berperan sebagai Hakim Ketua. Terima kasih. Halo, aku Zara Dewinta yang akan berperan sebagai Hakim Anggota 1. Halo, aku Zalfania Dalvani, saya berperan sebagai Hakim Anggota 2. Halo, saya Andika Limayoga, saya berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Halo, saya Andi Salim, saya berperan sebagai penasihat hukum. Halo, nama saya Agama Dewantara, berperan sebagai panitra. Halo, nama aku Mutiara Lasri, berperan sebagai saksi 1. Saksi korban. Halo, nama saya Saka Satriyuda, saya berperan jadi saksi 2. Halo, nama saya Panara Parigi, saya berperan sebagai terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2017, sidang perkara pidana nomor 177 garis miring PID titik B garis miring 2017 garis miring PM Denpasar dinyatakan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum dan penasihat umum silakan memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Afariji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudara Farhan Afariji. Betul yang mulia. Tempat lahir garis miring umur Indramayu 21 tahun. Betul yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Betul yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Betul yang mulia. Alamat Desa Cibereng. Betul yang mulia. Agama Islam. Betul yang mulia. Pekerjaan karyawan swasta. Ya, betul yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan ini. Terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Betul yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara Tantri Salim. Apakah betul saudara Tantri Salim adalah penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Hakim terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum.
Surat dakwaan nomor registrasi perkara 1777 Pengadilan Negeri Denpasar gugatan pidana 2017. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Farhan Al-Farizi, tempat lahir Indramayu, umur tanggal lahir 20 tahun 10 Januari 2005, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Cibereng, RT 02 RW 07, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA. Dua, penahanan. Terdakwa Farhan Al-Farizi ditahan berdasarkan 1. Penahanan penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017. 2. Perpanjangan penahanan penuntut umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017. 3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang. 3. Dakwaan bahwa ia terdakwa Farhan Al-Farizi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Raya Desa Dau Purikaja, Kota Denpasar telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian material. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa Farhan Al-Farizi pada hari Senin malam 26 Agustus 2017 sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah berada di rumah kediaman temannya di Desa Dau Purikaja sambil meminum minuman keras sebelum keluar rumah dan melakukan tindakan pencurian tersebut. 2. Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk. Meskipun terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dirinya berada di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dapat mengganggu kesadaran dan pengendalian diri, terdakwa tetap memutuskan untuk secara melawan hukum mengambil dan menguasai 1 unit kendaraan bermotor berupa motor penumpang merek Scoopy warna putih dengan nomor polisi DK5542 AEN yang terparkir di rumah milik korban. 3. Bahwa terdakwa mengambil kendaraan tersebut secara sadar. Saat terdakwa berada di bawah pengaruh alkohol yang kuat, ia berjalan menuju area parkir tersebut dan melihat 1 unit sepeda motor yang tidak terkunci stangnya. Dalam keadaan fungsi motorik, koordinasi dan refleksinya menurun. Akibat pengaruh alkohol, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Terdakwa mendorong dan membawa lari sepeda motor tersebut bersama temannya dan yang merupakan milik korban. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Dan hal ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, terdakwa mengambil 1 unit Honda Scoopy korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 5. Bahwa pencurian tersebut telah menimbulkan kerugian pada korban. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa mengambil kendaraan, korban mengalami kerugian material atau harga kendaraan tersebut dengan nominal sebesar 12 juta rupiah, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencurian biasa. Terima kasih. Silakan duduk jaksa. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti ya mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim mengatakan kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan yang diberikan kepada terdakwa tersebut, Pak. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi.
Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu, dan kami mohon agar persidangan ini ditunda, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda? Kami setuju, Pak Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 1777 garis miring pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar hari Kamis 30 November 2017 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Al-Fariji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan dalam persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi, Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Mutiara Rastri ke persidangan. Saksi atas nama Mutiara Rastri dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Mutiara Rasti Ayu Ningtyas, tempat garis miring Tanggarahir 25 Mei 2005, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah betul, saudara saksi? Betul, Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Boleh silakan duduk untuk saksi. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? saya mengerti, Pak Hakim.
Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu unit sepeda motor Scoopy dengan nomor plat BK 5541 AEM? Saya mengetahuinya dan kejadiannya pada saat bangun tidur dini hari, Pak Hakim, setelah saya mengecek parkir depan rumah saya. Baik, bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya. Baik, coba jelaskan saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada, Pak Hakim, yaitu gembok garasi rumah saya rusak dan rantai untuk gembok garasi sudah hilang. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Saudara saksi, apakah benar barang ini adalah barang bagian dari milik SPM saudara? Ya, benar, Pak Hakim, barang tersebut plat sepeda motor Scoopy saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara terkunci? Benar, Pak. Saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pagar rumah Anda rusak dan rantai untuk mengembok saat itu sudah hilang? Iya, Pak, saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor hilang. Baik, Hakim, pertanyaan kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan kapan Anda dari sepeda motor Anda itu telah hilang? Pada saat itu sekitar pukul 4.30 pagi, saya hendak pergi untuk sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor Scoopy saya sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat Anda mendapati sepeda motor Scoopy, Anda tidak ada pada tempatnya. Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu gerbang Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, sebelum tidur saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi BK 5541 AEM, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar, Pak, motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BK 5541 AF itu milik saya. Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda itu? Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok hilang pada saat saya menyadari Scoopy saya telah hilang. Baik, pertanyaan dari kami. Untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, terima kasih. Silakan Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia, terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Ya, Bu, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya. Baik, cukup yang mulia. Baik, silakan Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, terima kasih, Pak Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik, yang mulia, tugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Saka Satria Wida ke persidangan.
Saksi atas nama Saka Satria dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara, KTP. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Syaka Satria Yuda, tempat tanggal lahir Bekasi 21 Desember 2003, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Kampung Tegal Gede, RT 03 _RW 01. Pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah betul saudara saksi? Ya benar Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Pak Hakim. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, silakan berdiri untuk saudara saksi. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Boleh silakan untuk duduk kembali. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Baik, saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 5 Juli 2017. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara saksi? Ada Pak Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya Pak. Saya bersama rekan saya satu regu piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Rabu 5 Juli 2017. Di mana saudara melakukan penangkapan terdakwa? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa mencoba melakukan perlawanan atau melarikan diri? Tidak, pada saat itu karena terdakwa sudah kami kepung, maka tidak dapat melarikan diri. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Farhanal Farizi yang melakukan pencurian? Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut banyak ondel-ondel sepeda motor yang ditemukan. Baik. Apakah ada barang bukti yang Anda temukan di TKP? Ya Pak, kami mengamankan nomor plat kendaraan satu buah obeng yang digunakan terdakwa melakukan pencurian tersebut. Dari mana Anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat saya melakukan penangkapan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar Pak, pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara Saka Satria? Saudara terdakwa mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor. Salah satunya Honda Scoopy bernomor plat DK5541 AM dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah satu buah obeng.
Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya. Baik, selanjutnya pada Hakim Anggota 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak Hakim. Hakim Anggota 2 apakah ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri sedang beristirahat. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum apakah ada yang ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di dalam persidangan ini? Tidak ada Pak Hakim. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, kami akan mengajukan satu orang saksi Pak Hakim. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi penasihat hukum terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Aziz Prabana dalam ruang persidangan. Baik, petugas silakan hadirkan saksi atas nama Aji Prabana ke dalam ruang persidangan ini. Saksi atas nama Aji Prabana dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan Bu. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim. Baik, bisa dilihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Aziz Prabana, tempat tanggal lahir Bekasi 3 Juni 2004. Jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Kedung Waringin, Kampung Babakan, Jauh. Pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah betul saudara saksi? Betul Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Bapak. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Untuk saksi, silakan untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan untuk duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Bapak. Apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa? Ya Pak Hakim, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak, saya hanya sebagai pedagang di komplek perumahan Kenyeri Gang X yang kebetulan berdekatan dengan rumah terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas pedagang dan pelanggan, karena terdakwa sering berbelanja di warung saya. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Ya, namanya kerja PT Pak, tidak terus pegang uang. Kalau di warung saya terdakwa sering utang, tapi terdakwa rajin untuk melunasi utang-utang di warung saya Pak. Ya. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Andi? Ya,
Ya Pak, saya baru mengetahuinya dan saya terkejut karena sepengetahuan saya, Mas Farhan ini rajin beribadah dan di kampung juga sangat baik orangnya dengan warga yang lainnya. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa dengan rekannya Andi membawa onderdil sepeda motor di kediamannya? Tidak Pak, saya tidak pernah melihatnya. Yang saya ketahui, Mas Farhan ini juga tidak terlalu sering bergaul dengan Andi. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan pencurian di komplek atau kampung Anda sebelumnya? Kalau sepengetahuan saya di kampung tidak pernah ada masalah itu Pak. Cukup kemudian. Baik, Saudara Hakim Anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak Saksi? Ketua. Baik, Saudara Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Saudara Saksi? Tidak Pak Ketua. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dan saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang dihadirkan ke dalam ruang persidangan? Cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 jam 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 1777/PID/2017 Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu 6 Desember 2017 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B/2017 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Al-Fariji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali ke depan. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam berita acara pemeriksaan, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Benar yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi karena saya melihat kondisi rumah yang sepi dan saya langsung melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah Pak, beberapa kali. Tadi saya lupa. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan aksi pencurian tersebut? Saya bersama rekan saya Andi, ada bersama rekan yang sekarang menjadi DPO. Saudara coba jelaskan kronologi
saat saudara melakukan pencurian tersebut? Sebenarnya pada tengah malam sekitar pukul 12 saya diajak keluar oleh teman saya Andi tanpa tujuan hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan rumah korban, saya melihat kondisi rumah yang sepi dan agak gelap, sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di sana. Kemudian teman saya masuk dengan merusak gembok pagar rumahnya, lalu mengeluarkan sepeda motor Scoopy dan mengeluarkan di luar pagar rumahnya, membobol dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai. Kemudian saudara apakan motor milik korban tersebut? Motornya telah dijual oleh teman saya Andi dengan harga 2 juta rupiah. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda diminta keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau menyatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Pak, saya sudah menyatakan keterangan yang sejujur-jujurnya dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Pak, saya sudah mengakui melakukan pencurian dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk dan mengambil sepeda motor dan Anda hanya menunggu di luar pagar? Iya Pak, benar. Rekan saya yang mengajak keluar dan saya disuruh menunggu di depan, sedangkan rekan saya yang masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara tersebut? Iya Pak, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya Pak, saya sangat menyesal. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, Hakim anggota 1 silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor ke korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindak pencurian yang saya lakukan. Baik, cukup Pak Ketua. Silakan Hakim anggota 2, apakah masih ingin ditanyakan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lantas saudara mendapat berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Saya mendapatkan 500.000 rupiah yang mulia oleh Andi teman saya. Baik, cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, Pak Hakim. Maka kami mohon ke Majelis Hakim yang berhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan? Iya Pak Hakim, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2017 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 1777 garis miring pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu 13 Desember 2017 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garis miring 2017
Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Al-Fariji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali ke depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Terima kasih, Pak Hakim. Surat tuntutan pidana nomor 120 /PT/12/2017 jaksa penuntut umum yang bertanda tangan di bawah ini Adigali Prayoga SH, jaksa penuntut umum dan pada Kejaksaan Negeri Denpasar berdasarkan surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan nomor 1777 Pengadilan Negeri Gugatan Pidana /2017 dengan ini menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Farhan Al-Fariji. Tempat tanggal lahir Indramayu 10 Januari 2005. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Desa Cibereng. Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan SMA. 2. Uraian fakta umum bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan serta pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa terdakwa bersama rekannya melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Scoopy dengan cara merusak gembok pagar rumah korban pada malam hari. 3. Analis yuridis. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 363 ayat 1, ketiga dan kelima KUHP, yakni mengambil barang milik orang lain, dilakukan pada malam hari, dilakukan dengan merusak, serta dilakukan secara bersama-sama. 4. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedua, dilakukan dengan cara merusak gembok rumah korban. Ketiga, dilakukan bersama-sama. Keempat, kerugian korban cukup besar. 5. Hal-hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Kedua, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Ketiga, kondisi ekonomi terdakwa kurang baik. Keenam, tuntutan pidana. 1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 1, ketiga dan kelima KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. 3. Barang bukti dikembalikan kepada korban atau dimusnahkan secara ketentuan. 4. Membebankan biaya perkara sebesar 5.000. Terima kasih. Silakan duduk, jaksa penuntut umum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada PH saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya, majelis, kami setuju sidang ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 jam 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pembacaan pembelaan dan dakwaan atau penasehat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan
perkara pidana nomor 1777 garis miring pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu 20 Desember 2017 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Al-Fariji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap yang mulia. Ya, kami sudah siapkan Pak. Baik, silakan dibacakan. Nota pembelaan pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Farhan Al-Fariji sebagai tanggapan terhadap surat tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Pledoi ini akan fokus pada aspek keringanan hukum dan penekanan pada penyesalan terdakwa serta upaya penanggung moral dan material yang telah dilakukan. Nota pembelaan pledoi perkara pidana nomor 1777 garis miring pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 garis miring pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama terdakwa nama Farhan Al-Fariji umur 21 tahun pekerjaan karyawan swasta disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu November 2025. Asumsi sidang ditunda 1 minggu dari pembacaan tuntutan oleh kami penasihat hukum terdakwa Andri Salim SH, advokat pada kantor hukum Court Law Office beralamat di Denpasar. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami penasihat hukum terdakwa mempersembahkan nota pembelaan pledoi ini dengan wujud pertanggungjawaban profesi kami sekaligus permohonan keadilan bagi klien kami Farhan Al-Fariji setelah jaksa penuntut umum JPU menyampaikan surat tuntutan pidana requisitoire tertanggal 13 Oktober 2017. 1. Pengantar dan keberatan terhadap tuntutan pidana. Kami menghormati jeripayah dan objektivitas jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan. Namun, perkenankanlah kami menyampaikan keberatan terhadap beratnya tuntutan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 900.000. Karena menurut hemat kami, tuntutan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta meringankan dan penyesalan mendalam yang ditunjukkan terdakwa di persidangan. 2. Analisis fakta hukum yang menguatkan penyesalan terdakwa. Kami sependapat dengan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami kerugian material diperkuat oleh kondisi di bawah pengaruh alkohol. Namun majelis hakim yang mulia, kami memohon perhatian terhadap 2. Analisis fakta hukum yang menguatkan penyesalan terdakwa. Kami sependapat dengan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami kerugian material diperkuat oleh kondisi di bawah pengaruh alkohol. Namun majelis hakim yang mulia, kami memohon perhatian terhadap hal-hal berikut. A. Sifat kesalahan. Perbuatan pencurian tanpa kekerasan dan tanpa perencanaan matang. Tindakan terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin merupakan tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur pencurian. Namun perlu dipahami bahwa perbuatan tersebut bukan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, ataupun perencanaan yang matang. Terdakwa melakukan pencurian secara spontan akibat desakan kebutuhan dan kondisi emosional yang tidak stabil
bukan niat jahat yang terstruktur sehingga unsur kesalahan patut dinilai secara proporsional. B. Pengakuan dan penyesalan sepanjang profesi hukum. Sejak pemeriksaan awal di kepolisian hingga sidang terakhir, terdakwa Farhan Al-Faridi selalu mengakui perbuatan dan tidak pernah berusaha mengelak atau berbelit-belit. Pengakuan ini meringankan beban pembuktian JPU dan mencerminkan penyesalan yang tulus. Dalam persidangan, terdakwa berulang kali menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. C. Upaya pertanggungjawaban moral dan material fakta persidangan menunjukkan bahwa 1. Terdakwa melalui keluarganya. C. Upaya pertanggungjawaban moral dan material fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melalui keluarganya telah secara langsung mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maafnya. D. Kondisi pribadi dan sosial terdakwa. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga atau individu yang berstatus karyawan swasta yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Terdakwa juga belum pernah dihukum hukuman yang terlalu berat, dikhawatirkan akan memutus masa depan dan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki diri serta menafkahi keluarganya. 3. Permohonan hukum. Majelis Hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di muka bumi yang memegang teguh asas keadilan dalam penekanan pidana. Keadilan tidak hanya berarti pembalasan tetapi juga perbaikan dan kemanusiaan. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan penyesalan terdakwa, itikat baiknya, dan fakta-fakta meringankan lainnya sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, kami, penasihat hukum terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk sekiranya berkenan memutuskan mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Farhan Al-Faridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan pengaruh minuman beralkohol mengakibatkan korban mengalami kerugian material sebagaimana dilakukan atau didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pencurian biasa. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farhan Al-Faridi dengan pidana penjara yang seringan-seringannya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan semua hal yang meringankan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et nihilo. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Majelis Hakim yang mulia. Kami haturkan terima kasih. Denpasar 22 November 2025. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Majelis Hakim yang mulia. Kami haturkan terima kasih. Terima kasih saudara penasihat hukum, silakan. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan rubrik. Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 27 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 1777 garis miring pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu 27 Desember 2017 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Al-Fariji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan? Dan apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Iya Pak Hakim, saya sudah siap. Putusan nomor 1777 garis miring pidana B garis miring 2017 Pengadilan Negeri Denpasar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Farhan Al-Fariji. Umur 21 tahun garis miring 10 Januari 2005. Tempat lahir Indramayu. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal Desa Cibereng. Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan SMA. Apakah betul saudara terdakwa? Betul Pak Hakim. 2. Duduk perkara. Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP karena pemberatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan nomor register perkara 1777 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar garis miring pidana B garis miring 2017. Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperiksa saksi-saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang pertama, terdakwa bersama rekannya bernama Andi dalam tanda kurung DPO telah mengambil satu unit motor Honda Scoopy nomor polisi dengan nomor plat DK 5541 AM milik saksi korban Mutiara Rasti Ayu Nindyash. 2. Perbuatan dilakukan pada malam hari dengan cara merusak gembok dan rantai pagar rumah korban menggunakan obeng. 3. Sepeda motor tersebut kemudian dijual dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp500.000. 4. Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya baik dalam persidangan maupun dalam berita acara pemeriksaan. Bagian ketiga, pertimbangan hukum. Menimbang unsur pasal 363 ayat 2 KUHP. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum. Menimbang bahwa terdakwa Farhan Al-Fariji adalah orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum. Unsur ini telah dipenuhi. 2. Unsur mengambil barang sesuatu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi penangkap, saksi penyidik, dan pengakuan terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy. Unsur ini dipenuhi. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Menimbang bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Mutiara Rasti Ayu Nindyash, bukan milik terdakwa. Unsur ini dipenuhi. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin pemilik dan sepeda motor dijual untuk memperoleh keuntungan. Unsur ini dipenuhi. 5. Unsur pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa pencurian dilakukan pada malam hari dengan merusak gembok dan rantai dilakukan oleh lebih dari satu orang. Unsur ini dipenuhi. Bagian keempat, alat bukti. Menimbang bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP telah dipenuhi berupa: pertama, keterangan saksi-saksi; kedua, keterangan terdakwa; 3. Barang bukti berupa 1 unit plat nomor DK 5541 AM
4. Petunjuk yang bersesuaian satu sama lain. Bagian kelima, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kedua, mengakibatkan kerugian material bagi korban. Ketiga, terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya. Keempat, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur. Terdakwa masih berusia muda. Bagian ke-6, amar putusan. Mengadili. Menyatakan terdakwa Farhan Al-Fariji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa yang pertama, 1 buah plat nomor DK 5541 AM dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Rasti Ayu Nintias, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Bagian ke-7, penutup. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu 27 Desember 2017 oleh kami, Hakim Ketua Blasius Matias Vasco Borlak, Hakim Anggota 1 Zahra Dewinta, Hakim Anggota 2, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditutup. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 1777 pidana titik B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Farhan Al-Fariji dinyatakan selesai dan ditutup. This is we are after exit. Gelisah banget. Adi, Nono ngebut jangan sampai ntar Abi. Ada penjahat sebaik This is my panitera. Kita hari ini mau ngapain Adi? Kita mau syuting guys. Syuting sidang. Ini apa? Ini ada, dia jadi apa sih? Si Gema ini jadi apa? Di Panitera. Panitera, oh my god. Udah kan? Sudah ada di sini semua. Ada Vasco sebagai hakim ketua dan ada mereka. Hai, say hi. Nih, kan kita udah perjanjian, kita pakai hitam putih dengan kesadaran penuh hakim anggota 1, hakim anggota 2 menggunakan duduk coklat.